Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Anda semua pecinta Kamir, renungan ini baru terbit lagi setelah 6 hari off, atau ini hari ke-6. Dan kemudian sekarang mulai lagi karena ada acara yang gak bisa ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya menjumpai banyak orang, menjumpai banyak wanita-wanita, cewek-cewek, kalau mereka mau pergi keluar ke rumah sebentar saja, sudah harus sibuk dengan segala macam bedak. Kemudian semuanya dikasih bedak. Dikasih supaya tetap glowing, supaya ada protection, supaya ada anti-aging, supaya tidak bisa menua, dan kemudian mukanya menjadi semuanya selalu glowing. Maka kemudian ada ibu-ibu yang memberitahu saya, Romo, kalau dikasih itu diputar dengan arah ke atas supaya kulitnya tidak kendor melotrok ke bawah, tetapi selalu ke atas, semakin kencang walaupun semakin tua, dan kemudian kita selalu kelihatan segar bugar. Apakah benar bahwa segar bugar itu karena kita memakai kosmetik atau apa saja? Tentu saja itu perlu dipertanyakan. Tetapi wanita semua tidak bisa lepas dari kosmetik. Wanita semua tidak bisa lepas dari merias diri. Dan kemudian supaya mempertahankan kerut-kerut ini tidak menua, dan akhirnya dia tetap mengeksis sebagai orang yang usia semakin menua, tetapi tubuh tetap montok dan semok. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan untuk menua, ketakutan untuk tidak menarik, maka kemudian orang kadang-kadang berlebihan di dalam menjaganya. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengomentari banyak orang yang terkagum-kagum kepada bangunan di Bait Allah. Maka kita bisa mendengarkan Injilnya. Ketika banyak orang mengagumi keindahan Bait Allah, batu-batunya, hiasannya di situ, kemudian Yesus mengucapkan ini kepada mereka. Akan tiba harinya segala yang kalian lihat itu diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, bila mana itu Tuhan? Kapan Tuhan? Dan apa tanda-tandanya akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, aku dia. Saatnya sudah dekat, maka kamu janganlah percaya, jangan mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera berakhir. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi dan dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudari yang terkasih, ini bicara tentang akhir zaman. Kita tahu Bait Allah memang hancur, dan sekarang hanya tinggal sisa satu sisi temboknya saja. Maka sering disebut tembok ratapan, karena orang-orang Yahudi sekarang masih sering melakukan upacara meratap di tembok itu. Dan kemudian kita semua bisa merasakan tidak hanya bangunan yang tidak ada lagi batu tersusun di atas batu yang lain. Karena memang Israel itu tahun 70-an itu dihancurkan
dan kemudian tentu saja tidak tersisa. Dan saudara-saudari yang terkasih, ini juga bicara tentang akhir zaman. Yesus bicara tentang akhir zaman. Kapan itu akan terjadi? Apa tanda-tandanya? Orang akan mengaku mereka atas namaku, akan memakai ajaran dengan mengatakan, akulah dia. Kerajaan Allah waktunya sudah datang. Tetapi jangan kamu percaya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin bagi kita yang menantikan saat-saat itu terjadi, yaitu akhir zaman, bagaimana sikap kita di dalam penantian itu? Orang menanti, kadang menanti dengan cemas, menanti dengan ketakutan, menanti dengan beban, menanti dengan tidak mau bekerja atau mager, menanti dengan segala sesuatu yang penuh dengan keluhan karena tidak datang-datang. Tetapi yang menanti dengan produktif adalah menanti dalam suasana syukur. Tetap bekerja seperti biasa, kalaupun nanti waktunya datang akhir zaman itu, sudah siap semua. Lalu ini tentu saja bicara tentang bagaimana kita menikmati hidup di dunia ini sambil menantikan kerajaan Allah itu datang. Tahun itu datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya mengikuti anak-anak yang berjalan-jalan. Mereka naik ke pegunungan yang tidak terlalu tinggi. Mereka selalu menyanyi, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat ada banyak pohon cemara. Haha, kiri kanan kulihat ada banyak pohon cemara. Mereka naik gunung, menikmati dengan penuh kegembiraan, dan biasanya anak-anak sama gurunya, anak-anak TK itu diajak nyanyi. Selain naik-naik gunung, ke puncak gunung juga gembira ya, menyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Maka kegembiraan anak-anak muda, kegembiraan anak-anak itu bisa dirasakan oleh pendampingnya, oleh orang yang melihatnya. Bahkan saya juga melihat dengan penuh gembira. Alangkah indahnya kalau kita hidup seperti anak-anak kecil itu, yang tidak ada kekhawatiran, yang tidak takut dengan kekhawatiran, yang kemudian selalu bergembira dengan segala kegembiraan atau yang dialami pada saat itu. Tidak memikirkan bagaimana ke depannya yang menakutkan, tetapi pasti Tuhan akan menjaga. Orang-orang di pendamping-pendamping akan menemani dan menjaga mereka, sebagaimana Tuhan juga menjaga kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya pernah juga membaca rumusan seorang penulis yang sangat menarik, motivator, Gede Prama. Itu mengatakan bahwa menjalani hidup itu seperti kita berjalan bersama anak-anak kecil yang naik gunung sambil bernyanyi, di sini senang, di sana senang. Di dalam setiap kehidupan kita pasti nanti akan ada akhir zaman. Tetapi bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan yang penuh kasih, dengan kemudian dimunculkan dengan sesama kita, khususnya anggota keluarga dulu yang utama, baru kemudian orang-orang sekitar kita. Maka kegembiraan, syukur, dan optimis hidup kita ini seperti anak-anak yang selalu bernyanyi, di sini senang, di sana senang, ketika menghadapi cobaan, tantangan, dan kehidupan kita sehari-hari. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.